Halo sahabat HRD. Sebelumnya kita sudah membahas 3 bab sistematika penulisan laporan, di mana bab 1 adalah pendahuluan, bab 2 kondisi perusahaan, dan bab 3 perkiraan dan perencanaan persediaan pegawai. Nah, sekarang kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai bab 4, yaitu perkiraan dan perencanaan kebutuhan pegawai. Simak terus videonya ya. Mbak Pusren, bagaimana sih cara menghitung perkiraan kebutuhan pegawai? Yang pertama, kita mulai dari aspek metode untuk memperkirakan kebutuhan pegawai. Emang ada berapa metode, Mbak? Jadi secara garis besar ada 2 metode, yaitu metode analisis tenaga kerja atau biasa kita singkat ATK, dan metode analisis beban kerja atau biasa kita singkat ABK. Untuk analisis tenaga kerja atau ATK terbagi dalam 4 teknik, yaitu 1. Moving average, 2. Exponential smoothing, 3. Regresi, 4. First order Markov. Oh, ada 4 teknik ya? Boleh dong Mbak, dijelasin perbedaan setiap tekniknya. Siap! Kita mulai dari teknik yang pertama ya. Teknik pertama atau moving average adalah metode yang membutuhkan data series, namun tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Perhitungan ini lebih cepat apabila diperlukan dalam waktu yang mendesak. Teknik moving average menggunakan data SDM yang direkrut atau yang sudah berhenti, baik pensiun atau diberhentikan. Teknik ini lebih cocok untuk perkiraan jangka pendek, sehingga kurang sesuai untuk pola data tren dan musiman. Berikut ini adalah rumus perhitungan teknik moving average. Agar lebih jelas, ini contoh penggunaan perhitungan moving average. Berikut adalah data pegawai divisi bahan baku di PT XYZ dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Sebagai contoh, kita gunakan interval 3 tahun. Namun boleh kurang dari 3 tahun ataupun lebih, tergantung kebutuhan perusahaan. Data series bisa menggunakan tahun atau bulan. Dari data tersebut kita ambil 3 data pertama, yaitu 39, 40, dan 38. Lalu dijumlahkan dan dibagi 3. Karena terkait dengan jumlah orang, maka nilai akhir yang timbul kita bulatkan, sehingga muncul angka 39. Langkah berikutnya moving ke data di bawahnya secara konsisten dengan mengambil 3 data berikutnya. Nah, ini dilakukan terus hingga mendapatkan hasil akhir untuk tahun 2032, yaitu sebanyak 45 pegawai. Data akhir ini merupakan hasil perkiraan kebutuhan pegawai pada divisi bahan baku. Moving average ini kan membutuhkan data series ya? Lalu bagaimana dengan perusahaan yang baru merintis? Bagi perusahaan baru, bisa menggunakan struktur organisasi sebagai dasar. Mudahnya merujuk pada jumlah orang yang terdapat dalam struktur organisasi. Wah, teknik yang pertama cukup simpel dan mudah dipahami. Gimana teknik lainnya? Lebih mudah atau semakin rumit nih? Teknik kedua aman juga kok. Teknik kedua yang disebut exponential smoothing, ini masih memerlukan data series. Namun dengan memperhitungkan alfa atau nilai error yang diberi bobot, berkisar antara 0 hingga 1, tidak boleh 0 dan tidak boleh 1. Rumusnya adalah untuk memperhitungkan rata-rata kuadrat kesalahan atau mean square error. MSE adalah input sigma kesalahan-kesalahan dibagi data. Hasilnya menjadi acuan data yang akan digunakan di tahun mendatang. Langsung saja kita lihat contohnya ya. Jumlah pegawai selama 7 tahun secara berturut-turut adalah 43, 40, 38, 39, 43, 42, dan 50 orang. Untuk menghitung jumlah pegawai di tahun berikutnya dengan menggunakan teknik exponential smoothing adalah sebagai berikut.
1. Tentukan parameter nilai alfa dengan besaran 0 sampai dengan 1. Sebagai contoh, besaran alfa adalah 0,99, 0,5, dan 0,1. 2. Rumus yang digunakan. Dalam teknik exponential smoothing, tidak ada ketentuan khusus. Besaran alfa bisa berjumlah sebanyak 3 alfa atau lebih. Sebagai contoh, kami ambil 3 nilai untuk besaran alfa di mana 0,99 mendekati angka 1, 0,5 antara angka 0 dan 1, dan 0,1 mendekati angka 0. Nilai alfa bebas besarannya, tidak boleh 0 dan tidak boleh 1. Angka desimal tidak harus 0,99, bisa menggunakan 0,95 atau angka lainnya. Hal ini tergantung pada kebijakan HRD. Nilai kesalahan perkiraan adalah selisih prediksi dengan aktual. Untuk menghitungnya, maka kita masukkan rumus. Untuk baris pertama nilainya kosong. Penghitungan menggunakan rumus dimulai pada baris ketiga dan selanjutnya sebagai berikut. Misal, kolom 0,99 maka 0,99 dikali jumlah aktual pegawai ditambah 1 dikurangi 0,99 dikali nilai prediksi. Rumus ini digunakan seterusnya dan nilainya mengikuti alfa yang berbeda di setiap kolomnya. Kesalahan perkiraan dapat menghasilkan nilai negatif. Hal ini karena saat perhitungan, data yang dihasilkan bisa lebih besar ataupun lebih kecil daripada data aktual. Namun demikian, nilai negatif ini ketika dikuadratkan, nilainya akan tetap menjadi positif. Setelah semua kita kuadratkan, maka kita jumlahkan semua nilai alfa dari 0,99, 0,5, dan 0,1. Selanjutnya, setiap jumlah kita akar kuadratkan. Dan dari ketiga alfa yang dipilih, kita pilih angka nilai MSE yang terkecil, yaitu 15,82. Sehingga di tahun berikutnya, kita hanya perlu menghitung alfa 0,99. Maka nilai akhir perhitungan pegawai dengan menggunakan teknik exponential smoothing adalah 49,92. Atau dibulatkan menjadi 50 orang. Dengan menggunakan konstanta smoothing alfa sama dengan 0,99. Oke. Teknik moving average lebih simpel. Tapi teknik exponential smoothing menarik juga sih. Kira-kira sahabat HRD perusahaan lainnya kesulitan nggak ya untuk mengaplikasikan teknik ini? Tenang saja, semua sudah ada rumusnya kok. Ada juga form Excel yang bisa langsung diisi dengan data asli. Tinggal disesuaikan saja dengan data yang ada. Nah, gitu dong. Siap deh. Lanjut nih ke teknik ketiga. Lanjut ya. Nah, teknik ketiga kami sebut dengan teknik regresi. Jabatan yang dihitung menggunakan teknik regresi adalah jabatan yang dipengaruhi oleh suatu variabel lain dengan menggunakan 2 rumus, yaitu rumus korelasi dan rumus regresi sederhana. Langkah pertama yang dilakukan yaitu penghitungan korelasi jabatan dengan variabel lain. Apabila hasil korelasi kuat, maka dapat dilakukan prediksi kebutuhan pegawai dengan menggunakan rumus regresi sederhana. Sebagai contoh, jumlah teller bank secara berturut-turut sejak tahun 2025 adalah sebanyak 43 orang yang melayani 1.000 nasabah. Dan seterusnya jumlah teller sampai tahun 2031 adalah 40, 38, 39, 43, 42, dan 50 orang. Dalam hal ini, variabel yang mempengaruhinya adalah jumlah nasabah yang datang ke bank di tahun 2025 dan seterusnya, yaitu sebanyak 1.000, 900, 800, 850, 1.100, 1.000, dan 1.200 nasabah. Berapa jumlah teller yang dibutuhkan jika target nasabah yang datang ke bank sebanyak 1.400 orang?
Sebelum memperkirakan jumlah kebutuhan pegawai menggunakan teknik regresi, perlu diperiksa dahulu korelasi antara jumlah pegawai dengan variabel yang mempengaruhinya dengan membuat tabel bantu terlebih dahulu. Selanjutnya dihitung korelasinya. Jika berkorelasi kuat, maka perkiraan jumlah pegawai dapat dihitung menggunakan jumlah nilai dari tabel bantu. Data-data X dan Y kita kuadratkan. Semua data ini yang akan dimasukkan ke dalam rumus. Berikut adalah rumus uji korelasi N mengacu pada jumlah data. Maka berdasarkan rumus tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa kebutuhan pegawai dipengaruhi oleh variabel yang mempengaruhi, yaitu sebesar 88,89%. Dan sisanya merupakan pengaruh variabel lain. Selanjutnya adalah penentuan rumus proyeksi dengan menggunakan cara least square. Persamaan rumus regresi linier adalah Y sama dengan A ditambah B dikali X. Maka hasilnya adalah jika X sama dengan 1400, maka Y adalah 53,35 yang dibulatkan menjadi 54. Maka kebutuhan pegawai adalah 54 orang. Dibulatkan ke atas menjadi 54 karena berhubungan dengan kebutuhan orang atau pegawai. Pembulatan ke atas untuk memastikan kecukupan tenaga kerja. Sahabat HRD nanti bisa mencoba sendiri ya di form Excel ini. Yap, betul banget Pak. Nanti bisa langsung aplikasikan dengan data aktual di perusahaan dan mencoba langsung 4 teknik untuk menghitung kebutuhan SDM. Tapi masih kurang satu teknik lagi loh yang belum dijelasin. Oh iya, hehe. Siap Pak Harde, semangat banget nih Pak. Kita lanjut ke teknik yang keempat ya. Teknik keempat disebut first order Markov. Teknik ini digunakan untuk jabatan yang menggunakan sistem leveling, dengan asumsi bahwa setiap perpindahan hanya berpindah 1 kali antar periode. Perpindahan lebih dari 1 kali tidak diperhitungkan, dan kemungkinan perpindahan didasarkan atas pengalaman masa lalu. Saya coba kasih contoh kasus first order Markov ya Pak. Di perusahaan terjadi transisi pegawai yang memiliki sistem leveling. Jabatan pada divisi accounting terdiri dari 3 level, yaitu supervisor, leader, dan staff. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Di setiap perusahaan dan setiap divisi tentunya terdiri dari jumlah level jabatan yang berbeda. Untuk menghitung menggunakan tabel di first order Markov, langkahnya sebagai berikut. Jabatan diurutkan dari level jabatan terendah ke level jabatan tertinggi. Jumlah pegawai diinput secara diagonal dari atas sebelah kiri sampai baris kanan bawah. Jika ada 3 jabatan, maka ada 3 baris dan 3 kolom jabatan. Matriks transisi pegawai digambarkan sebagai berikut. Staf terdiri dari 41 orang. Terjadi transisi ke leader sebanyak 1 orang dan terdapat 2 orang yang keluar. Total transisi adalah 44. Probabilitas transisi. Probabilitas transisi dihitung dengan rumus jumlah dibagi total transisi. Sebagai contoh, 41 dibagi 44 sama dengan 0,93. Transisi pegawai dan jumlah kebutuhan pegawai. Maka kesimpulannya adalah jumlah kebutuhan pegawai jabatan staf terdiri dari 40,09. Dengan teknik ini, kita bisa menghitung beberapa level sekaligus. Semua yang saya jelaskan merujuk pada buku Pedoman Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro edisi 4 yang bisa diunduh di link berikut ini. Bagaimana bila dari 4 teknik tadi masih belum sesuai dengan yang digunakan di perusahaan saat ini? Tenang, kan masih ada metode lainnya yang bisa dijadikan alternatif, Pak, yaitu metode analisis beban kerja. Oh ya? Wah, menarik banget nih.
Untuk menghitung kebutuhan ada beragam metode yang bisa kita gunakan. Ayo sahabat HRD, segera dicoba metode mana yang sesuai dengan perusahaan Anda ya. Sahabat HRD, untuk menghitung kebutuhan terdapat beragam metode yang bisa kita gunakan. Kami sudah menjelaskan 4 teknik metode ATK. Selanjutnya, kami akan menjelaskan metode ABK.